Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi nih di channel Otak Encer. Kali ini kita mau kupas tuntas lagi lebih detail teman-teman mengenai masa Orde Baru dan Reformasi. Apa aja sih yang terjadi pada kedua masa itu? Yuk simak terus videonya. Soal nomor 1, masa pemerintahan Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Option A, Super Semar, Option B, Undang-Undang Dasar 1945, Option C, Tritura, Option D, Trikora, dan Option E, Dwikora. Yang mana nih teman-teman? Penandanya apa sih? Yaps, betul banget ya A, Super Semar. Pembahasannya setelah peristiwa G30 SPKI 1965, keadaan politik Indonesia menjadi kacau. Rakyat Indonesia sempat memprotes tindakan PKI yang mengakibatkan munculnya demonstrasi besar-besaran oleh kelompok mahasiswa. Pada tanggal 10 Januari 1966, demonstrasi yang dipimpin oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI di Universitas Indonesia menyampaikan 3 tuntutan rakyat atau Tritura. Apa aja sih isinya? Masih ingat? Betul, yang pertama bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. 2. Perombakan kabinet Dwikora. Dan 3. Turunkan harga atau perbaikan ekonomi. Setelah dicetuskannya Tritura, kembali terjadi demonstrasi yang dipelopori oleh Front Pancasila. Mereka mendatangi DPR GR pada tanggal 12 Januari 1966. Presiden Soekarno mencoba menanggapi salah satu tuntutan yang tercantum dalam Trikora, yaitu perubahan kabinet Dwikora. Meskipun demikian, masyarakat kembali melakukan demonstrasi karena kabinet baru yang terbentuk masih dianggap tidak efisien. Dalam demonstrasi tersebut, salah seorang demonstran gugur tertembak, yaitu Arif Rahman Hakim. Dengan gugurnya Arif Rahman Hakim, rakyat semakin menentang Presiden Soekarno. Karena keadaan semakin tidak terkendali, Presiden Soekarno memberi mandat kepada Letjen Soekarno untuk mengamankan situasi negara dengan mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret 1966 atau dikenal sebagai Super Semar. Kemudian Letjen Soeharto mengambil 2 langkah penting pasca dikeluarkannya Super Semar. Kedua langkah tersebut merupakan upaya memenuhi Tritura dan sebagai tanda lahirnya Orde Baru. Nanti untuk demokrasi terpimpin bisa teman-teman klik ya di bagian atas. Ini udah ada link videonya, bisa teman-teman tonton sampai akhir. Kita coba lagi di soal nomor 2. Pada masa Orde Baru, penyelenggaraan pemilu di Indonesia sudah terlaksana dengan baik. Pemilu yang diselenggarakan pada masa Orde Baru adalah sebanyak Option A 5 kali, Option B 6 kali, Option C 7 kali, Option D 8 kali, dan Option E 9 kali. Berapa kali teman-teman saat Orde Baru pemilunya? Betul banget, yang B 6 kali. Pembahasannya, pemilu yang diselenggarakan pada masa Orde Baru berlangsung sebanyak 6 kali teman-teman, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan yang terakhir 1997. Kita bahas ya mengenai pemilunya. Pemilu tahun 1971, setelah kosong lebih dari 10 tahun, pemilu kembali diadakan pada tahun 1971, tepatnya pada masa Orde Baru. Pemilu ini diadakan pada tanggal 5 Juli 1971 yang bertujuan untuk memilih anggota DPR dengan sistem perwakilan berimbang atau proporsional dengan stensel datar. Pada pemilu kali ini, jumlah pesertanya adalah 10 partai. Lalu pemilu tahun 1977. Pemilu kali ini diadakan untuk memilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Pada pemilu tahun ini terdapat 3 partai yang menjadi peserta, yakni Partai Persatuan Pembangunan,
Partai Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Lalu pemilu berikutnya diadakan tahun 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dilaksanakan dengan tujuan yang sama dan dengan jumlah partai yang sama. Ini adalah kebijakan khas pemerintah Orde Baru. Oleh karenanya, pemilu ini sering dikenal dengan nama Pemilu Orde Baru. Pemenang dari pemilu pada periode ini selalu Partai Golongan Karya. Yang menarik nih teman-teman, pada periode Orde Baru ini diangkat asas pemilu yakni LUBER, merupakan singkatan dari langsung, umum, bebas, dan rahasia. Makanya jawaban yang paling tepat yang B ya, 6 kali. Oke, lanjut lagi. Oke, ke soal berikutnya. Soal nomor 3, salah satu bentuk kerjasama politik Indonesia di dunia internasional di awal masa Orde Baru adalah option A, normalisasi hubungan dengan Malaysia. Option B, proses integrasi Timor Timur dengan Indonesia. Option C, penyelenggaraan pemilu. Option D, masuknya kembali dalam keanggotaan PBB. Kira-kira yang mana nih teman-teman kerjasama politik di dunia internasionalnya? Betul banget, yang D, masuknya kembali dalam keanggotaan PBB. Pembahasannya, dalam organisasi PBB, Indonesia secara resmi diterima menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1950 sebagai anggota ke-60. Indonesia juga pernah keluar dari keanggotaan PBB pada tanggal 1 Januari 1965. Kemudian, Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada masa Orde Baru pada tanggal 28 September 1966. Sebagai anggota PBB, Indonesia turut terlibat aktif dalam kegiatan PBB, misalnya ikut mengirim pasukan perdamaian ke daerah konflik. Oke ya, makanya jelas banget ya kalau yang di dunia internasional berarti kerjasama politiknya yang mana? Betul, masuknya kembali dalam keanggotaan PBB. Soal nomor 4, berikut ini yang tidak termasuk trilogi pembangunan adalah option A, turunkan harga dan mobilitas umum. Option B, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Option C, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Option D, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Kira-kira yang tidak yang mana teman-teman? Trilogi pembangunan. Yang mana C? Betul banget, yang A, turunkan harga dan mobilitas umum. Pembahasannya, trilogi pembangunan nasional adalah konsep dalam menentukan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial yang pernah diterapkan pada masa pemerintahan Orde Baru dalam kepemimpinan Presiden Soeharto. Isi dari trilogi pembangunan nasional yang digunakan sebagai konsep dasar dalam menentukan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial adalah yang pertama nih, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua teman-teman, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Dan yang ketiga, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Yang ditanya yang tidak, hati-hati ya. Ya udah deh, jelas banget yang A, turunkan harga dan mobilitas umum. Sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut lagi ke satelit soal nomor 5. Indonesia pertama kali mengorbitkan satelit pada tanggal 9 Juli 1976 dengan satelit yang bernama option A, Palapa 1, B, Palapa A1, C, 8A1, D, Telkomsat, E, Palapa P1. Yang mana nih? Hati-hati, kayaknya namanya hampir-hampir mirip nih. Yaps, betul banget. Jawabannya yang B, Palapa A1. Pembahasannya, adanya satelit Palapa dan lahirnya Televisi Nasional Republik Indonesia atau TVRI merupakan tonggak awal perkembangan teknologi komunikasi. Nama satelit yang dimiliki Indonesia ialah satelit Palapa.
penggunaan satelit di Indonesia mulai efektif digunakan pada tanggal 15 Februari 1976. Saat itu pemerintah Indonesia setuju nih untuk mengadakan 2 satelit, yakni 1 satelit pengendali dan 40 stasiun bumi. Nah, di tahun 1974 sampai 1976, para ahli teknologi komunikasi Indonesia bekerja sama dengan tenaga ahli dari luar negeri, membangun sebuah sistem komunikasi yang diberi nama Sistem Komunikasi Satelit Domestik atau SKSD. Bukan sok kenal sok dekat ya. Peluncuran pertama SKSD Palapa diberi nama Palapa A1 pada tanggal 8 Juli 1976 menggunakan roket Delta 2914. Palapa A1 beroperasi dari 9 Juli 1976 sampai tahun 1983. Hebatnya lagi nih teman-teman, tahu nggak sih, sampai pada tahun 1996 sudah ada generasi ketiga dengan kodenya C2 yang jangkauannya lebih luas. Terus manfaat dari sistem komunikasi satelit domestik atau SKSD Palapa itu apa sih sebenarnya? Jadi manfaatnya teman-teman dicatat ya. Yang pertama, mempermudah penyebaran informasi melalui televisi, radio, dan fax. Yang kedua, mempermudah komunikasi telepon sambungan langsung jarak jauh atau SLJJ, sambungan langsung internasional atau SLI, dan STO, Central Telepon Otomatis. Dan yang ketiga teman-teman, menghubungkan jaringan internet secara global. Gaul kan ya? Berarti jelas banget kan? Jawabannya berarti yang option B, Palapa A1. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Oke, please like, subscribe, and comment. Bagikan juga ke sosial media teman-teman semuanya ya. Nyalakan juga nih notifikasinya biar teman-teman selalu update video dari kita. Oke, lanjut lagi ke soal nomor 6. Presiden Soeharto mengucapkan pidato pengunduran diri sebagai presiden pada tanggal option A 12 Mei 1998, option B 21 Mei 1998, option C 1 Januari 1997, option D 30 September 1965. Kira-kira tanggal berapa sih teman-teman? Betul banget, yang B 21 Mei 1998. Pembahasannya, setelah masa kepemimpinan Soekarno, Mayor Jenderal TNI Soeharto dipilih menjadi Presiden Indonesia. Pria yang lahir di tahun 1921 ini menjabatnya selama 30 tahun teman-teman. Selama menjabat itu, wakil presiden yang menemaninya silih berganti, mulai dari Hamengkubuwono ke-9, Adam Malik, Umar Wirahadikusumah, Sudarmono, Tri Sutrisno, hingga B.J. Habibie. Soeharto lengser dari jabatannya pada 21 Mei 1998. Ia dituntut untuk turun setelah Indonesia mengalami krisis ekonomi. Di Istana Merdeka Jakarta 21 Mei 1998, Soeharto tampil mengenakan safari abu-abu dan peci hitam. Dia membuka map berisi ketika naskah pidato. Pak Harto lalu mengucapkan pidato terakhir sebagai pemimpin kenegaraan. Di ujung pidatonya dia mengucapkan, "Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden RI terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada Kamis 21 Mei 1998. Ucapan pengunduran diri Soeharto disambut pelukan dan tangis kegembiraan para mahasiswa. Tuntutan dan perjuangan mereka akhirnya menemui hasil. Agenda reformasi pun mulai dijalankan. Sampai di sini oke ya mengenai masa Orde Baru. Selanjutnya kita bahas tentang reformasi. Soal nomor 7.
Pasca pengangkatan sebagai Presiden RI ketiga, Habibie membentuk kabinet yaitu option A. Kabinet Pembangunan, option B. Kabinet Reformasi Pembangunan, option C. Kabinet Gotong Royong, option D. Kabinet Indonesia Bersatu, dan option E. Kabinet Merah Putih. Yang mana nih teman-teman? Hati-hati, kabinetnya hampir mirip. Betul banget, yang B. Kabinet Reformasi Pembangunan. Pembahasannya, kepemimpinan Presiden Soeharto harus diakhiri saat berlangsung reformasi. Presiden Habibie yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden akhirnya naik menjadi presiden untuk menggantikan Presiden Soeharto. B.J. Habibie membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan dalam menjalankan tugasnya. Peristiwa penting yang terjadi dalam era beliau adalah saat Timor Leste menyelenggarakan referendum yang akhirnya membuatnya berpisah dari Indonesia. Periode kepemimpinan Presiden Habibie tidaklah lama, yakni hanya 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Jadi jelas ya, kabinetnya berarti yang B, Kabinet Reformasi Pembangunan. Soal nomor 8, berikut ini adalah beberapa alasan penolakan terhadap kepemimpinan B.J. Habibie, kecuali option A. Secara hukum formal, pengangkatan B.J. Habibie tidak konstitusional. Option B. Kepemimpinan B.J. Habibie merupakan bagian dari rezim Orde Baru. C. B.J. Habibie telah melakukan kudeta terhadap kekuasaan Soeharto. Option D. B.J. Habibie mengucapkan sumpah dan janji di depan Mahkamah Agung. Option E. B.J. Habibie diyakini tidak mampu memberantas praktik-praktik KKN. Kira-kira yang mana nih? Kecuali, hati-hati teman-teman. Yaps, betul banget ya C. B.J. Habibie telah melakukan kudeta terhadap kekuasaan Soeharto. Pembahasannya, beberapa alasan penolakan terhadap kepemimpinan B.J. Habibie. Yang pertama nih, secara hukum formal pengangkatan B.J. Habibie tidak konstitusional. Yang kedua, kepemimpinan B.J. Habibie merupakan bagian dari rezim Orde Baru. Yang ketiga, B.J. Habibie mengucapkan sumpah dan janji di depan Mahkamah Agung. Dan yang terakhir teman-teman, yang keempat, B.J. Habibie diyakini tidak mampu memberantas praktik-praktik KKN. Berarti yang nggak termasuk di sini jelas banget kan ya? Ada di option C. B.J. Habibie telah melakukan kudeta terhadap kekuasaan Soeharto. Sampai di sini, oke, lanjut lagi. Yo, kita ke soal nomor 9. Salah satu dari 6 agenda reformasi adalah option A. Bubarkan PKI, B. Pembubaran DPR MPR, option C. Pemberlakuan Undang-Undang Darurat Militer, option D. Pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme. Agenda reformasi. Masih ingat gak teman-teman? Apa sih isinya? Ada 6. Salah satunya, yaps, betul banget ya D. Pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme. Pembahasannya, korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN di lingkungan terdekat kekuasaan menjadi salah satu pendorong munculnya gerakan mahasiswa untuk mencetuskan agenda reformasi, memberantas KKN hingga ke akar-akarnya. Penyimpangan-penyimpangan dilakukan pada masa Orde Baru sangat diduga merugikan negara. Krisis moneter pun membangkitkan kesadaran masyarakat luas untuk menggulirkan agenda reformasi. Masyarakat tak lagi percaya terhadap pemerintahan Soeharto. 6 agenda reformasi diantaranya berupa pergantian presiden atau turunkan Soeharto, mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, penghapusan dwifungsi ABRI, penegakan supremasi hukum, dan yang terakhir otonomi daerah. Berarti yang termasuk salah satu dari agenda reformasi apa teman-teman? Betul, yang D, pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Oke, lanjut lagi kita ke soal berikutnya.
Masalah duifungsi ABRI merupakan salah satu agenda reformasi yang harus diselesaikan. Upaya yang dilakukan Presiden B.J. Habibie menyelesaikan masalah tersebut adalah Option A. Mengurangi jatah kursi ABRI dalam DPR. Option B. Melarang anggota ABRI menjadi pengusaha. Option C. Melarang anggota ABRI untuk berpolitik. Option D. Menghapus konsep duifungsi ABRI. Option E. Meniadakan jabatan pemerintahan untuk ABRI. Yang mana nih teman-teman? Kira-kira? Yo, support terus channel Otak Gencar ini ya. Please like, subscribe, and comment. Bagikan juga ke sosial media teman-teman semuanya. Udah dapat? Betul banget yang A. Mengurangi jatah kursi ABRI dalam DPR. Pembahasannya, duifungsi ABRI membuat ABRI berperan dalam kehidupan militer dan juga dalam kehidupan sipil, sehingga ABRI punya peran lebih dalam kehidupan masyarakat sipil yang menyebabkan menguatnya peran negara pada masa Orba. Oleh sebab itu, penghapusan duifungsi ABRI merupakan salah satu tuntutan dalam reformasi 1998. Ditanggapi pemerintah dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah anggota ABRI yang duduk di DPR dikurangi dari 75 orang menjadi 38 orang. Yang kedua, Kepolisian Republik Indonesia atau Polri memisahkan diri dari ABRI pada tanggal 5 Mei 1999. Yang ketiga, istilah ABRI diubah menjadi TNI yang terdiri dari Angkatan Udara, Angkatan Darat, dan Angkatan Laut. Jadi, upaya yang dilakukan Presiden B.J. Habibie yang paling tepat yang option A teman-teman, mengurangi jatah kursi ABRI dalam DPR. Tetap semangat teman-teman diperjuangkan SKB CPNS tahun ini. Semoga teman-teman diberikan kemudahan, kelancaran, dan hasil yang terbaik dunia akhirat. Yo, kita lanjut lagi ke soal nomor 11, masih pada pemerintahan B.J. Habibie. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie tahun 1999 terjadi peristiwa besar yang kontroversial dalam kehidupan politik berbangsa dan bernegara berkaitan dengan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu option A, peristiwa tragedi Semanggi yang membawa jatuhnya korban mahasiswa dan masyarakat. Option B, pemilu yang dilaksanakan secara demokratis, jujur, dan adil yang diikuti 48 partai politik. Option C, penghapusan program pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamatan Pancasila. Option D, lepasnya Timor Timur dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Option E, penghapusan Pancasila sebagai asas tunggal dalam berorganisasi politik dan sosial. Kira-kira yang mana nih teman-teman fenomena yang kontroversialnya? Yaps, betul banget ya D. Lepasnya Timor Timur dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembahasannya, salah satu peristiwa penting yang terjadi pada masa pemerintahan B.J. Habibie adalah diadakannya jajak pendapat bagi rakyat Timor Timur. Habibie mengadakan jajak pendapat tentang masa depan tim-tim. Apakah menerima otonomi khusus yang diperluas atau menolaknya? Pada tanggal 30 Agustus 1999, jajak pendapat dilakukan di tim-tim di bawah pengawasan United Nations Mission in East Timor atau UNAMED. Sebanyak 78,5% menolak dan 21,5% menerima. Hal ini berarti apa sih? Hal ini berarti mayoritas rakyat tim-tim menolak tawaran otonomi luas. Jajak pendapat itulah yang mendasari lahirnya ketetapan MPR RI nomor 5/MPR/1999 tentang penentuan pendapat di Timor Timur. Pada Oktober 1999, bendera merah putih tidak lagi berkibar di Timor Timur. Kemudian berubahlah nama menjadi Timor Leste. Gitu ya teman-teman, makanya jelas banget nih, peristiwa kontroversialnya adalah lepasnya Timor Timur dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ditunjukkan oleh option D.